Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara penyuluhan ini. Perkenalkan, nama saya Reva Anggraini. Saya dari Universitas Cendekia Abditama, Fakultas Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dysmenor atau nyeri haid. Waktunya 20 menit. Dimulai dari sekarang ya ibu. Nah, di sini kenali dysmenor atau nyeri haid. Jadi dysmenor itu nyeri haid ya ibu. Nah, apa sih itu dysmenor? Dysmenor ini adalah nyeri haid atau menstruasi yang menjadi salah satu masalah yang paling sering menjadi keluhan untuk kita ya ibu sebagai wanita. Jadi dysmenor ini tuh nyeri haid ya ibu. Nah, jenisnya apa aja? Yang pertama ada nyeri haid primer. Nyeri haid primer ini nyeri haid yang datangnya sebelum haid, sebelum menstruasi. Yang kedua nyeri haid sekunder, yaitu datangnya sesudah menstruasi. Tapi ibu-ibu harus hati-hati dengan dysmenor sekunder ini karena dia itu dapat mengakibatkan penyakit. Selanjutnya tanda dan gejala. Biasanya ibu-ibu kalau nyeri haid pasti ngerasain nyeri perut ya, atau kalau enggak kram ya di perutnya. Yang kedua itu payudara terasa kencang. Yang ketiga punggung dan pinggang terasa nyeri. Yang terakhir sakit kepala. Saya sudah jelaskan ya, dysmenor sekunder itu nyeri haid yang berbahaya atau menyebabkan penyakit. Kenapa? Karena itu tuh bisa menjadi penyakit ini bu, endometritis, yaitu penyakit kandungan yang disebabkan oleh timbulnya jaringan otot non kanker sejenis tumor fibroid yang beradanya di luar rahim. Nah, selanjutnya ada faktor penyebabnya. Yang pertama faktor kejiwaan, misalkan ibu-ibu semua lagi stres, kalau enggak cemas yang berlebihan itu dapat memperparah nyeri haid. Yang kedua itu faktor konstitus, yaitu misalkan berat badan kita nih kekurusan, itu tuh apalagi kita jarang olahraga itu juga dapat memperparah nyeri haid. Yang ketiga itu faktor obstruksi kanalis cervicalis, itu tuh kayak misalkan ibu-ibunya pernah operasi rahim bu, itu tuh bisa juga memperparah. Terus ada faktor endokrin. Terus yang terakhir ada alergi, misalkan ibu-ibu punya alergi seafood atau makanan-makanan yang lain, itu juga dapat memperparah nyeri haid. Selanjutnya cara mengurangi nyeri haid. Yang pertama pasti ibu-ibu pernah banget, yaitu kompres hangat bagian yang nyeri. Terus perbanyak minum air putih ya ibu-ibu. Terus istirahat yang cukup. Terus yang terakhir kurangi kopi. Kopi ini selain memperparah nyeri haid kita, dia juga dapat menghambat lancarnya menstruasi kita. Nah, yang terakhir cara menjaga kebersihan saat haid. Nanti saya akan praktikkan ya ibu-ibu. Yang pertama itu cuci tangan sebelum atau sesudah mengganti pembalut. Yang kedua itu menggunakan pembalut dengan aman dan benar. Dan yang ketiga, ibu-ibu harus mengganti pembalut sesering mungkin, minimal 3-4 jam ya ibu. Baik ibu-ibu, saya akan mempraktikkan caranya memakai pembalut dengan aman dan benar. Yang pertama, ibu-ibu bisa ikutin saya ya, cara mencuci tangannya. Yang pertama, saya gini bu, dorong keluar. Nah, sekarang bagian ini dorong keluar. Pertama kepal tangannya, gini bu. Nah, di situ jari-jari jempol ibu, 1, 2. Habis itu terakhir. Nah, oke. Sekarang saya akan membantu caranya memakai pembalut dengan benar. Pertama, ibu-ibu pasti membuka celana dalam ibu ya, dibalik dulu seperti ini. Nah, seperti ini bu, kelihatan? Nah, lalu buka softteknya atau pembalut, lalu ibu memasangnya sebelah sini. Jadi yang ininya bu, di atasnya ini ya, kita tinggal pegang. Pastikan ini tuh benar ya bu ya, tidak bakal bocor. Nah, seperti ini ya bu ya. Pastikan tidak miring, aman, nyaman ya bu ya. Jadi seperti ini bu.
zaman dulu mah lagi yang lahiran, orang yang nyangkatnya di luar. Oh, ininya di luar. Iya. Kebalik ya? Iya. Malu nenek. Ya harusnya kayak gini ya. Nih, ibu-ibu. Tuh. Nenek mau ngajak cemil ya. Oke. Baik ibu-ibu, setelah dari pemaparan saya, apakah ibu-ibu masih bingung apa udah cukup? Cukup ya? Oke. Ibu-ibu, jadi kita dapat simpulkan bahwa dysmenorrhea itu adalah nyeri haid ya ibu-ibu. Dia itu ada dua ya ibu, yang tadi yang primer sama sekunder. Kalau yang primer itu tidak menyebabkan penyakit, sedangkan yang sekunder itu menyebabkan penyakit. Jadi ibu-ibu kalau misalkan nih ngerasa aduh haid ini nih kayaknya kok nyerinya sesudah haid sih, terus nyerinya tuh nyeri banget, ibu-ibu semua bisa periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya ibu-ibu semua. Apakah sudah ada yang dimengerti? Baik ibu-ibu, saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya akan membagikan leaflet ini ya, satu persatu. Nih ibu, terima kasih. Ada ituin. Terima kasih. Nah. Terima kasih. Terima kasih ibu.